Antum buka dah. Ya, seperti biasa ada pertanyaan setelah kajian. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rasulil huda wal rahmah wal insaniyah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Wabarakatuh. Hadirin jemaah Masjid Al-Ikhlas di Migas dan rekan-rekan yang senantiasa telah ikut gabung di kajian Kamis Badajur Online Masjid Al-Ikhlas di Migas ini. Mudah-mudahan kita ada dalam kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian siang ini, kajian rutin fikih tematik dengan tema fikih kurban di masa pandemi COVID-19. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Ibnu Rahman Al-Bughuri, SHI dari BWI Center Jakarta. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah sebentar lagi, sekitar 16 hari lagi kita akan masuki Idul Adha atau Idul Kurban, di mana Idul Adha tahun ini mungkin rasanya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada kesempatan kali ini, qadarullah, kita berpasangan dengan pandemi COVID-19. Maka untuk itu, bagaimana cara fikih memandang kurban dalam masa pandemi COVID-19 ini? Selanjutnya insya Allah akan dibahas bersama guru kita, jadi bahan Ibnu Rahman Al-Bughuri, kronologis yang CPE kemarin yang kurban di masa ditambah yang progres ini aja BPH sama data tangki. Ustadz Ibnu Rahman, kami saya tadi udah diskusi sama Pak Awang itu di penjamaah. Ya. Baik, sebelum kita mulai mohon audio yang tidak ada kepentingan untuk dinonaktifkan dulu agar penyampaian materi bisa disampaikan dengan jelas tanpa ada hambatan, dan semoga atas kesadaran kita semua Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita insyaallah. Jadi sekalipun kita taklim dalam keadaan online, ya adab-adab taklim harus terpelihara insyaallah. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai alam ini, kembali memberikan kesempatan kepada kita, dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media online. Ya, hari ini kita masih merasakan kondisi pandemi COVID-19 yang kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan kondisi-kondisi semula, tidak ada wabah ini dikembalikan pada tempat asalnya, dan kita doakan semoga yang sakit-sakit Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya insyaallah. Maka pada kesempatan hari ini, sebagaimana disampaikan oleh host kita, ya insyaallah kita akan bahas terkait dengan bagaimana tata cara menerapkan fikih kurban dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ada orang yang dia menyebutkan bahwa bisa nggak sih kira-kira kurban itu tahun ini ditiadakan? Maksudnya bagaimana? Ya, uang yang biasa kita gunakan untuk membeli hewan kurban, kemudian uangnya itu dialokasikan untuk membantu penanganan wabah COVID-19 ini. Apakah bisa ibadah kurban diganti dengan ibadah sosial yang lain? Karena orang melihat
ibadah kurban ini bagian daripada ibadah sosial. Apakah betul begitu? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pandangan para ulama ketika para ulama menempatkan tentang bagaimana fikih kurban itu ya terkait dengan bagaimana ulama memberikan arahan kepada kita ya tentang bagaimana pelaksanaan ibadah kurban yang ada tengah-tengah kita sekalian. Ini kalau kita bicara tentang kurban itu sendiri, ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya yang namanya hewan kurban itu yang disebut dengan ibadah kurban itu terkait dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang terikat dengan rukun dan syarat, ibadah yang di situ terdapat sisi-sisi ritual yang menyangkut masalah sah atau tidaknya seseorang itu berkurban. Di mana para ulama ketika menyebutkan hewan kurban dengan sebutan udhiyah, ya apa sih yang disebut dengan udhiyah itu? Ma yuzakka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'id makhsusah. Jadi hewan yang disembelih dengan tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala disembelih di hari nahar dengan syarat-syarat tertentu. Maka pengertian ini jelas sudah bahwa yang namanya ibadah kurban itu termasuk ibadah mahdhah, ibadah ritual yang terikat harinya, terikat dengan jenis-jenis hewannya, ya termasuk juga syarat-syarat diatur di dalam kaidah-kaidah syar'iyyah yang menyebabkan syarat ini bisa saja membuat sah kurban seseorang atau tidak sah kurban seseorang. Nah, maka pada kesempatan hari ini kita melihat esensi kurban itu sebenarnya apa sih? Ya, apakah bisa tadi digantikan dengan orang nggak perlu beli hewan kurban, tapi duitnya dirubah saja, dialokasikan untuk membantu penanganan terdampak COVID-19 ini. Nah, coba kita lihat hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqatid dam." Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha merawikan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya tidaklah seorang anak Adam melakukan sebuah pekerjaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar kecuali dia mengalirkan darah. Jadi yang maksud dengan kurban itu adalah menyembelih, mengalirkan darah. Adapun hewan kurban yang hasil sembelihannya dibagikan dalam bentuk sedekah, ini hanyalah dari sisi hikmah adanya ibadah kurban untuk maslahat, untuk sosial. Maka janganlah hikmah ini kemudian mengalahkan esensi yang harus ada. Ya, ketika ada orang memaknai bahwa kurban ini ibadah sosial, ya bagi-bagi daging buktinya, ya apakah boleh kita nggak menyembelih satu ekor kambing nggak kita sembelih, kita datang ke pasar beli daging aja, ya beli 30 kilo, minta bungkusin sekilo, kita bagi sama orang. Nah, padahal nggak bisa begitu. Jadi yang namanya ibadah kurban itu sudah dikenal oleh umat-umat terdahulu sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karenanya Masya Allah kalau kita melihat bagaimana syariat yang Allah tetapkan kepada umat-umat terdahulu, ya bahwasannya setiap walikulli ummatin ja'alna mansaka, ya di mana tiap-tiap umat itu telah kami tetapkan untuk apa? Menyembelih hewan-hewan kurban untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya min bahimatil an'am, atas binatang-binatang ternak mereka itu. Maka yang namanya ibadah kurban itu intinya apa? Dia menyembelih, mengalirkan darah. Adapun dagingnya diberikan dalam bentuk sedekah, ini sisi hikmah saja. Ya, nah sehingga kalau kita melihat bagaimana sisi ritual yang ada di dalam ibadah kurban itu sendiri, maka tidak tergantikan dengan seseorang yang mengatakan ibadah kurban hari ini nggak usah ada, ya alokasikan saja dananya untuk membantu orang yang kena terdampak COVID. Ya padahal untuk urusan itu, bagaimana pemerintah kita saja telah menurunkan kira-kira 7,5 triliun ya untuk menangani masalah COVID ini, ternyata yang baru terserap sekitar 1,53
saja. Ya, makanya apalagi kalau ditambah dengan uang-uang si sahibul kurban yang mereka mengalokasikan untuk membantu terdampak COVID-19 ini, ya terus bagaimana cara penyalurannya ini yang jadi barangkali PR buat kita. Nah, sehingga kalau mengacu kepada esensi kurban itu sendiri adalah dia menyembelih hewan kurban yang termasuk hewan yang di dalamnya ada kewajiban untuk dizakati. Ya. Nah, ini terkait dengan hewan-hewan yang ditentukan oleh syariat. Ya, di mana hewan kurban itu enggak sembarangan. Ya, hewan kurban yang boleh dikurbankan adalah hewan-hewan yang di mana ditetapkan ada zakat di situ. Ya, zakat terhadap ternak-ternak hewan tersebut. Maka esensi ya mengalirkan darah menyembelih tidak tergantikan dengan ibadah yang lain. Ya, adapun ibadah sosial mengentaskan kemiskinan, ya itu dari sisi hikmah saja orang memberikan sodakoh daging hasil sembelihannya kepada orang lain. Adapun untuk membantu adanya terdampak COVID-19, ya di situ ada dikenal dengan ibadah yang namanya az-zakah. Ada ibadah zakah, ya ibadah zakat, ya yang itu bisa kita maksimalkan untuk tujuan-tujuan tadi. Nah kalau kita lihat seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang hari ini kalau kita bicara tentang adanya kurban di tengah pandemi COVID-19 yang kemudian orang mengubah begitu saja. Ibadah kurban dihilangkan, uangnya dipakai untuk mengentaskan penanganan terdampak COVID, maka kita akan kehilangan ya syiar-syiar yang ada di dalam Islam itu sendiri. Karena esensi yang namanya ibadah kurban itu dia menyembelih, mengalirkan darah. Ya. Nah, sekarang bagaimana hukum kurban? Para ulama berbeda pendapat nih. Ikhtalafal fuqaha fi hukmil udhiyah hal hiya wajibah am hiya sunnah. Apakah hukum kurban itu wajib atau sunnah? Yang ulama ini ikhtilaf, ulama berbeda pendapat. Pertama, faqala Abu Hanifah wa ashabu. Yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, innaha wajibatun marratan fi kulli amin 'alal muqimina min ahlil amsar. Ya bahwasannya kurban itu hukumnya wajib. Sekali setahun. Bagi siapa? Bagi orang yang menetap di negerinya. Ini mazhab Al-Hanafiyah. Abu Hanifah mengatakan itu. Tapi ternyata ketika Abu Hanifah mengatakan itu, ada dua sahabatnya, dua murid beliau yang justru menyelisihi apa yang disampaikan oleh gurunya Abu Hanifah. Seperti Abi Yusuf wa Muhammad mengatakan bahwa hukum kurban itu adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Jadi dalam mazhab Hanafi saja itu terpecah ada dua pendapat yang menyatakan satu itu wajib kurban, ada lagi yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Ya kenapa Abu Hanifah mengatakan kurban itu wajib? Nah, dasarnya adalah salah satu hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang Allah berikan kelapangan harta, walam yudhi, sementara dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali itu orang dekatin tempat salat kami. Ya, akhirnya hadis ini dijadikan hujjah. Salah satu dalil oleh Abu Hanifah yang menyatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Sementara pendapat yang kedua, ini pendapat jumhurul ulama. Bagaimana kebanyakan para ulama menyebutkan yang namanya hukum kurban itu ya sunnah muakkadah. Ya, Ibnu Hazm pernah mengatakan tidak ada satu riwayat sahih pun dari seorang sahabat yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Buktinya siapa? Dua sahabat mulia, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma, yang beliau tidak setiap tahun berkurban. Ada tahun-tahun tertentu yang beliau tidak berkurban. Kenapa? Karena sahabat sadar betul tahu bahwa hukum kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini tidak tanggung-tanggung. Bagaimana pendapat jumhurul ulama? Ada dalil yang dijadikan argumentasi hukum atas permasalahan kurban itu sendiri. Pertama, coba kita lihat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah." Kata Nabi, kalau kalian telah melihat hilal tanda masuk bulan Dzulhijjah,
wa arada ahadukum an yudhhiya. Kalau ada salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Nah, kata wa arada, kata arada ini seorang melakukan amalan ya bil iradah, tergantung kepada orang yang melakukannya, maka hukum itu sunnah bukan wajib. Ya, maka ini menjadi dalil bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ada juga hadis yang cukup dengan jelas sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu." Ada 3 perkara yang buat aku wajib, buat kalian sunnah. Minha, apa diantaranya? An-nahar, menyembelih hewan kurban. Jadi menyembelih hewan kurban buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Ya, bahkan hadis lain juga menyebutkan umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk berkurban dan menjadi sunnah bagi kalian. Nah, jadi kebanyakan ulama, jumhur ya, mayoritas ulama menyatakan hukum kurban itu ya sunnah muakkadah, ya. Nah, ketika kita bicara tentang kapan sih orang yang dikatakan mampu, yang kalau kita ngikutin pendapatnya Abu Hanifah itu disebut dia wajib, di mana ulama berbeda kembali ya pendapat dengan sebagian ulama yang lain tentang kadar kemampuan orang itu seperti apa. Ya, al-maksud bil qudrah indal Hanafiyah. Yang dimaksudkan kelapangan, kata mazhab al-Hanafiyah adalah ya kelapangan yang punya sifat fitrah. Orang yang berkurban punya uang minimal 200 dirham ya, atau sebanyak nisab zakat, atau punya barang yang senilai dengan nominal uang tersebut di luar kebutuhan pokok orang itu. Yang dengan uang itu dia bisa beli seekor kambing, maka wajib kata Abu Hanifah di tahun ini kudu dia berkurban pada tahun itu. Ya. Sementara al-qadir 'alaiha 'indal Malikiyah, ya, sementara orang yang mampu kata ulama Maliki yang bagaimana? Huwallazi la yahtaju ila thamaniha li amri daruri fi 'amihi. Ya, orang yang disebut mampu adalah orang yang tidak membutuhkan uang untuk kebutuhan pokoknya yang akan dia gunakan untuk membeli hewan kurban. Ya, ada duit nganggur kata ulama Maliki itu. Kalau ada orang nganggur di rumah kita, suwe bikin susah. Ya, orang nganggur. Ini duit yang nganggur, masya Allah. Ya, duitnya nganggur, nggak dibutuhin untuk kebutuhan pokok. Yang uang itu bisa membeli 1 ekor kambing, 1 ekor hewan sembelihan kurban pada tahun itu, maka dia termasuk mampu. Ya, maka dituntun ya ada kesunahan untuk berkurban. Bahkan ternyata ulama Maliki ya termasuk yang membolehkan untuk mendapatkan fadilah hari raya Idul Adha dengan kita berkurban, walaupun dengan berhutang, hukumnya boleh. Ya, jadi boleh orang berhutang untuk bisa mendapatkan kesempatan dia berkurban tahun itu. Ya, cuma masalahnya ada syarat, ya, hutang yang bagaimana? Hutang yang bayarnya dipastikan dia bisa membayar. Ya, jangan orang hutang sama temennya, "Bang, gua mau pinjam duit 2 juta." Buat apa? Buat beli kambing gua mau kurban. Bayarnya gimana? Kumaha engke wae lah. Wah, kumaha engke. Yang kumaha engke yang begini nih. Ya, yang kagak boleh dia tuh. Ya, berkurban maksain, enggak boleh. Ya, kalau yang dimaksud oleh Imam Malik adalah orang ini punya uang, tapi uangnya kebetulan tidak pas pada hari di mana ada hari-hari penyembelihan, dia pengen mengambil bagian itu, dia pinjam sama orang lain, ya, yang dengan catatan bahwa hutang itu, ya, dia mampu untuk membayarnya. Ya. Nah, kata ulama Syafi'iyah yang disebut dengan orang mampu itu adalah dia punya uang untuk membeli hewan kurban di luar kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang di bawah tanggungannya. Selama kapan? Selama hari raya dan hari tasyrik. Jadi kata ulama Syafi'iyah yang disebut dengan mampu, ya orang itu sudah selesai hajat asliyahnya. Termasuk orang-orang yang di bawah tanggungan nafkah dia. Kan ada orang yang kadangkala
orang tuanya ngikut tinggal di situ, ada saudara yatimnya tinggal di situ, termasuk anak bininya. Nah, ternyata kebutuhan untuk orang-orang yang ada di bawah tanggungan nafkahnya itu telah tercover dengan uang yang ada. Nah, ketika ada uang sisanya itu, ada dia bisa beli satu hewan kurban sembelihan, maka dia disebut dengan yang namanya mampu. Nah, ini pendapat satu lagi, al-qadir 'alaiha 'indal Hanabilah. Orang yang mampu, kata ulama al-Hanabilah, ya yang dia apa? Bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban sekalipun dengan berhutang. Ya, kita bisa beli hewan kurban tapi boleh ngutang. Ya, asalkan apa? Orang itu yakin bisa melunasi hutangnya di kemudian hari. Nah, ini secara teori ya. Antum nanti bisa tanyakan lagi. Kita nggak bisa membahas secara keseluruhan. Saya pengen nanti antum ada tanya jawab sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, nanti insya Allah slide-slide yang belum terbuka dengan adanya Anda bertanya Ustadz menjawab, insya Allah bisa menyempurnakan materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, silakan host untuk bisa memandu tanya jawab ya supaya nanti bisa lebih hidup ya kajian kita pada kesempatan hari ini. Betul. Baik, syukran kasiran Ustaz atas pemaparannya terkait fikih kurban di masa pandemi COVID-19 ini. Dipersilakan pada para jemaah yang ingin bertanya atau menambahkan atau sambil menunggu Ustaz, saya bertanya Ustaz. Ya. Kurban. Ya, silakan. Ya, kurban tahun ini kan berbeda karena adanya COVID-19. Ini kira-kira seperti apa Ustaz pandangan fatwa MUI terkait soal penyembelihan hewan kurban ini? Apakah harus sesuai dengan protokol kesehatan atau emang harus di rumah kurban Ustaz? Ya. Ustaz. Jadi kalau kita melihat hari ini ya, bagaimana upaya pemerintah, upaya para ulama untuk tetap bisa melakukan syiar ibadah kurban ini, tapi tidak meninggalkan upaya-upaya untuk bisa menerapkan ya protokol kesehatan juga. Nah, cuma kadangkala beberapa masjid pertanyaannya siap atau tidak. Kebiasaan tahun lalu kita bisa menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban di masjid. Antum bisa bayangin ya, yang kerja, yang menjadi panitia, sama yang nontonin banyak yang mana? Ya, antara panitia yang kerja sama yang nontonin, yang nggak ngapa-ngapain banyak mana? Nah, sehingga kita khawatir ya ada kerumunan yang luar biasa yang tidak bisa kita mengawasi adanya penularan COVID-19 ini dengan adanya kerumunan tadi. Maka ini dikembalikan kepada bagaimana masjid menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Misal, ada daerah-daerah yang steril yang orang tuh kalau nonton jaraknya ya mungkin jauh. Tapi kita nggak bisa, tetap tidak bisa menjamin tidak terjadi kerumunan di tempat kejauhan di mana mereka yang suka nonton-nonton itu. Ya, sehingga formula untuk bisa tetap melaksanakan penyembelihan dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang begitu ketat, ini akan sulit diterapkan kalau seandainya dilakukan di beberapa masjid. Nah, sehingga ada beberapa saran agar diserahkan kepada pemotongan rumah pemotongan hewan RPH. Tapi lagi-lagi RPH siap tidak dengan adanya jumlah hewan yang begitu limpah. Antum bisa bayangkan di Jakarta itu masjid berapa ribu. Ya, kalau satu masjid ada 10 ekor hewan saja, ya kemudian diserahkan ke situ gitu ya. Kira-kira bagaimana upaya memotong atau menyembelih hewan kurban dengan standar syariah itu? Ya, dalam kondisi yang semacam itu memang ada hal-hal yang nanti kita tidak akan bisa menjalankan hal-hal yang sifatnya sunnah. Misalnya orang yang menyembelih, kudu nyembelih sendiri, nggak bisa. Ya, disunahkan kan nyembelih sendiri itu. Ya. Kemudian kalau nggak bisa menyembelih, nyuruh orang lain tapi dia menyaksikan. Ya hikmahnya apa? Khawatir, ya khawatir orang yang nyembelih ini tidak syar'i, ya ini menyangkut masalah sah atau tidaknya berkurban. Maka ya sebagaimana Majelis Ulama ya tetap memberikan arahan kepada kita sekalian, kalaupun mau dilaksanakan di masjid-masjid minimal di antara panitia sendiri, termasuk tukang jagal yang kita upah untuk
ngurusin penyembelihan hewan kurban itu sendiri, itu ada jaminan bahwa dia tidak terpapar wabah COVID-19 ini. Ya caranya bagaimana? Apakah perlu panitia harus menjalani rapid test? Ya apakah si tukang jagal yang bisa kita pakai harus di swab dan lain sebagainya gitu ya. Ya padahal panitia sendiri jadi panitia kan nggak dibayar. Ya biasanya orang gotong royong sosial kira-kira gitu ya. Kalaupun mau dibayar paling dapat uang makan sama uang kopi doang gitu ya. Sementara kudu di rapid, repotnya luar biasa. Tapi bisa nggak menjaga kondisi supaya tetap kondusif? Itu aja sih sebenarnya. Yang dimana sekalipun ini bagian daripada syiarnya kaum muslimin, tapi tetap jangan sampai syiar ini dilaksanakan yang membuat orang jadi nggak nyaman, jadi resah gitu kan. Karena banyaknya kerumunan orang di satu titik yang kita tidak bisa menjamin apakah penularan itu ada atau tidak. Nah, makanya masjid-masjid ditantang itu, kira-kira ada nggak ya masjid yang siap dengan melakukan standar protokol semacam itu. Misal kalau di komplek ya, masjid komplek barangkali bisa diatur. Ya saya punya tempat ngajar masjid itu di daerah Rawamangun itu, ya kompleknya tertutup. Ya satpam tuh bisa saja mengunci, melockdown ya komplek itu supaya apa? Orang luar nggak bisa masuk. Ya artinya orang-orang komplek udah paham dah gitu ya. Ya yang nontonin juga paling jadi panitia juga gitu ya. Kalau itu bisa dilaksanakan nggak ada masalah. Ya namun yang saya tangkap adalah bagaimana Majelis Ulama di Indonesia ini memberikan arahan boleh loh memberikan daging kurban dalam bentuk yang sudah matang. Ya bukan dalam bentuk yang mentah ya. Sebenarnya kalau kita melihat kesunahan memberikan hewan sembelihan yang dagingnya itu dalam bentuk yang matang itu kan disunahkan pada akikah. Ya apakah kurban boleh? Ya boleh saja, nggak ada masalah. Ya apalagi supaya apa? Menghindarkan orang itu supaya tidak kerepotan dan lain sebagainya. Ini yang barangkali perlu diperhatikan bahwa masjid mana yang siap untuk melaksanakan penyembelihan kurban dengan standar protokol kesehatan yang begitu ketat. Ya rasanya kalau setiap panitia kudu dirapid, ongkosnya berapa? Ya modalnya dari mana? Gitu kan? Kalau misalnya disuruh bayar sendiri, apalagi itu termasuk kerja sosial, ya rasanya terlalu membebani masyarakat. Tapi kalau nggak begitu, kita nggak bisa menjamin bagaimana kondisi alat ya, kondisi alat, kondisi orangnya, apakah dia termasuk yang steril daripada adanya virus itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Berarti tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya. Baik, Ya. Yang lain mungkin atau yang sambil menunggu Ustaz, tafadhol dilanjutkan. Baik. Kajian. Kalau kita tadi ditanya apakah kita memilih hewan kurban tuh jadi sembarangan karena ada COVID gitu ya. Ini kan yang namanya berkurban itu kan bagian daripada aktivitas ritual. Ya, di mana hewan kurbannya itu ada syaratnya dan syarat ini bisa menyebabkan sah orang itu berkurban atau tidak sah. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana ulama menetapkan tentang syarat sahnya berkurban. Ya, pertama, hewan yang dikurbankan bebas daripada cacat yang nyata. Ya, di dalam satu penjelasan dalam satu kitab disebutkan ada cacat hewan kurban ada dua. Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban, kalau ada orang membeli seekor hewan sembelihan yang terdapat satu cacat ini nih yang menyebabkan tidak sah berkurban, maka kurbannya dianggap ya sedekah biasa saja. Ya, dia hanya memberikan makan kepada keluarganya saja. Ya. Sementara ada cacat yang menyebabkan hanya makruh untuk berkurban. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban? Ya. Wa arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 sifat atau kondisi yang tidak boleh ada pada hewan dikurbankan. Pertama apa? Al-aura'ul bayyin awaruha. Ya, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Wal maridah al-bayyin maraduha. Ya, sakit jelas sekali sakitnya. Ya, caranya bagaimana? Dikasih makan apa aja ogah.
Ya biasanya kasih rumput, kasih daun nangka, udah. Kasih burger, enggak juga mau. Ya kasih kopi minum, ogah juga. Wah ini sakit. Apalagi pas besoknya tiba-tiba dia nguyung-nguyung, ya miring-miring, jalannya ambruk. Nah yang begini nih, jangan sampai dijadikan sebagai hewan sembelihan kurban. Wal arja al-bayyin dola'uha. Ada yang si hewan ini pincang dan tampak jelas pincangnya. Wal ajfa allati la tunqa. Ada termasuk juga hewan ini sangat kurus sampai nggak punya sumsum tulang bagian kakinya. Ya saking kurusnya begitu ya. Nah, yang begini-gini yang 4 cacat ini jangan sampai ada di antara hewan sembelihan. Kalau satu aja ada, nggak sah kurbannya. Nah, sementara ya ada cacat yang ternyata tetap sah kurbannya walaupun makruh hukumnya. Misalnya apa? Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Ya, ada kan sebagian peternakan itu untuk menandai hewan itu suka ditindik, di apa ya, ada yang sebagian terpotong telinganya, boleh kita kurbankan walaupun hukumnya makruh, ya. Kemudian tanduknya pecah atau patah. Ya, kita mendapati seekor domba yang tanduknya pecah atau patah. Enggak ada lagi nyari yang lebih bagus lagi, enggak ada, ya. Maka itu boleh saja dikurbankan, kurbannya tetap sah, tapi hukumnya makruh, ya kurang utama kira-kira gitu, ya. Nah sekarang yang kedua, hewan kurban disembelih pada waktu yang ditentukan. Nah, di mana nanti kita akan melihat bagaimana sih sunnahnya Rasulullah. Ya inna awwala ma nabda'u bihi yaumana hadza. Ya sesungguhnya urutan pekerjaan yang kami lakukan pada hari ini adalah an-nusalliya, kami salat Id. Summa narji'a, kemudian kami pulang dulu. Fananhara, kemudian baru kami menyembelih, ya. Kata Nabi apa? Faman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan urutan-urutan tadi itu, maka dia mendapatkan sunnahnya kami. Wa man dzabaha qabla dzalik, tapi kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id selesai, fa innama huwa lahmun qadmuhu li ahli. Ya maka dia dianggap hanya menyembelih untuk ya menyerahkan keluarganya saja tuh daging. Ya laisa minan nusuki fi syai', tidak ada pahala kurban sedikit pun untuk dia tuh. Hati-hati tuh ya. Nah, ini kan pernah terjadi di masa Rasulullah juga tuh. Ketika Rasulullah sholat ya, kemudian sallama beliau salam, fa idza huwa yara lahma adhiyah qad dzubihat. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada hewan kurban sembelihan itu sudah disembelih, padahal ya sholat beliau baru saja selesai. Tapi pas dilihat itu sudah selesai disembelih. Ya qabla an yafragha min salatihi, sebelum beliau menyelesaikan sholatnya. Faqala Rasulullah SAW, man kana dzabaha udhiyatahu qabla an yusalliya aw nusalliya falyazbah makanaha ukhra. Maka barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum ya sholatnya selesai atau sholat kami selesai, ya maka apa yang terjadi? Dia kudu mencari hewan kurban yang lain sebagai gantinya. Kalau pengen dia mendapatkan fadilah kurban itu. Ya jadi nggak boleh tuh malam takbiran ada hewan kurban digodot malam. Kata panitia apa? Itu tuh malam takbiran godot dulu tuh. Ya kambing rada gede supaya apa? Besok kita bisa masak. Ya bisa pada sarapan, bisa pada makan siang pakai daging kurban yang disembelih malam takbiran. Nggak bisa, nggak sah. Kenapa? Karena ukuran untuk menyembelih hewan kurban itu waktunya ditentukan oleh syariat. Kapan? Ketika domisili, di mana tempat dia berdomisili al-mudhahi, sahibul kurban tinggal, ya setelah sholat selesai, ya maka disitulah dimulai, ya kita kemudian boleh menyembelih hewan kurban itu. Dan bahkan di masa Rasulullah SAW, ya nunggu imam selesai. Ketika Rasulullah baru turun dari mimbar, beliau memulai untuk memotong. Ya ketika beliau pulang gitu, kembali imam udah selesai pulang, ya disembelih ya oleh imam sholat Aid pada waktu itu. Jadi kan masya Allah itu. Ya itu yang kadang-kala kita tidak bisa melakukan mungkin dalam kondisi COVID-19 ini ya. Nah, kemudian lagi disebutkan ya, menurut kalangan ulama Hanafiyah, waktu berkurban itu dari tanggal 10, 11 dan 12 Zulhijjah saja.
yang mencakup malam tanggal 11 dan 12 karenanya nggak sah berkurban di malam takbirannya. Begitu juga pada malam tanggal 13 Dzulhijjah. Ini kalau kita lihat begini, ya tanggal 10 Dzulhijjah, ya itu setelah sholat selesai boleh disembelih hewan kurban, tapi malamnya nggak boleh. Tapi malam tanggal 11 boleh, malam tanggal 12 boleh, tapi malam tanggal 13 di mana di tanggal 12-nya sesaat sebelum terbenamnya matahari, ba'dal asar mau menjelang maghrib, itu selesai udah. Ya, beliau menyebutkan tanggal 10, 11 dan 12 saja. Ya. Nah, sementara ulama Al-Malikiyah mensyaratkan penyembelihan hanya boleh pada siang hari saja. Malam hari hukumnya kurbannya nggak sah. Ya, wallahu a'lam ini. Beliau kenapa mengatakan itu? Mungkin kondisinya ya kalau malam dengan kondisi penerangan yang pada waktu itu ala kadarnya, yang khawatir kemudian ya pelaksanaan hewan kurban disembelih itu jadi nggak sesuai dengan standar syariah itu. Ya, dan beliau kemudian menyatakan apa? Yang disebut dengan hari penyembelihan tanggal 10. Ya, itu siangnya artinya setelah salat selesai. Kemudian tanggal 11 itu dimulai pagi sampai terbenamnya matahari. Kemudian tanggal 12 juga demikian. Ya, yang boleh dilakukan adalah hanya di siang hari saja. Yang malamnya nggak boleh. Malam tanggal 11 nggak boleh, malam tanggal 12 nggak boleh. Apalagi sampai malam tanggal 13 itu termasuk sudah selesai. Ya, sementara ulama Syafi'i penyembelihan dilakukan pada siang dan malam hari hingga akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, dari tanggal 10, 11, 12, 13. Mau dipotongnya pagi, mau dipotongnya malam, boleh, nggak ada masalah. Ya, itu kata ulama Syafi'iyah. Ya, tapi tetap malam takbiran ulama sepakat semua nggak boleh. Kalaupun ada penyembelihan di malam takbiran, maka dia termasuk yang tidak sah kurbannya. Ya, yang keempat, ini pendapat Al-Hanabilah, penyembelihan boleh dilakukan sejak terbitnya fajar, kemudian berlanjut hingga hari kedua disembelih pada siang hari. Kalau ada orang nyembelih malam hari, hukumnya makruh. Ya, beliau menetapkan tanggal 10, 11, 12. Ya, siang boleh, malam makruh hukumnya. Ya, nah ini perbedaan pendapat ulama tentang jumlah hari tasyrik, hari nahar ya, hari yang dilakukan penyembelihan. Jadi 3 ulama sampai tanggal 12 saja, sementara ulama Syafi'iyah sampai tanggal 13 menjelang asar mau masuk maghrib, itulah tanda terakhir tidak ada lagi hewan yang disembelih atas nama kurban. Kenapa? Waktunya sudah habis. Ya. Yang ketiga syaratnya apa? Yang nyembelih kudu muslim. Ya. Seorang muslim dia nyembelih, gitu kan? Nah, ini kenapa disebut harus muslim? Itulah ciri bahwa ibadah kurban itu termasuk ibadah ritual. Ya, yang keempat, pembelian hewan kurban tidak melalui patungan. Ya, urunan saweran kecuali unta 10 orang, kerbau sapi 7 orang. Ya, wajar karena mahal. Tapi kalau yang namanya kambing, beli domba saweran 10 orang, sarang 300.000 disembelih atas nama kolektif, itu enggak sah kurbannya. Ya, tidak sah kurbannya. Lalu bagaimana caranya? Nah, harusnya apa? 9 orang yang lain, ya dia menghibahkan uangnya buat si fulan. Yang fulan itu supaya punya kesempatan dia bisa berkurban di tahun ini. Ya, boleh saja orang yang mendapatkan hibah uang untuk bisa berkurban tahun ini digilir. Silakan aja, nggak ada masalah. Yang nyembelih, yang dapat pahala kurban, itu orang yang berkurban di tahun ini. Sementara yang urunan dapat pahala nggak? Dapat ya. Dari mana? Pahala sedekah dari daging yang dibagikan itu. Jadi daging yang dibagikan dalam bentuk sedekah ada pahalanya. Ya, pahala inilah yang didapat kepada mereka yang tadi ngasih duit, hibah, ya kepada salah satu orang yang digilir tahun ini kebetulan dia bisa berkurban. Jadi kalau ada sekolah yang mengajarkan kepada murid-muridnya latihan berkurban dengan cara urunan, kalau bisa dirubah hari ini. Ya kalau pengen belajar anak sekolah biar bisa berkurban, suruh nabung. Ya nabung selama setahun, nah nanti setiap siswa punya hewan kurban satu. Berlimpah, Masya Allah. Itu yang namanya latihan untuk berkurban. Ya, jangan saweran lagi itu. Ya enggak? Ada disebutkan demikian. Ya.
Nah, berikutnya, bagaimana hukum kurban bagi anak kecil? Ya, biasanya kan orang yang punya duit, anak kecil, wah dibeliin juga. Ya, anak masih bocah dibeliin juga. Bagaimana hukumnya? Kata Abu Hanifah dan Abu Yusuf Al-Hanafiyah, wajib kurban bagi anak kecil, asalkan apa? Dia punya duit. Anak kecil mana punya duit, Ustadz? Bisa saja, ya, babinya meninggal, ya, dia punya harta warisan, dengan harta warisan itu dia bisa berkurban. Maka kalau si anak punya duit, ya wajib dia dianggap mampu. Ya, nah, sementara pendapat ulama Maliki disunnahkan bagi anak kecil untuk berkurban, sunnah saja. Yang satu bilang wajib juga kalau dia mampu, yang satu sunnah. Ya, sementara ulama Syafi'i dan ulama Al-Hanabilah tidak dianjurkan bagi anak kecil untuk berkurban. Ya, nggak dianjurin. Tapi kalau nggak dianjurin, hukumnya boleh nggak kalau anak kecil ikut berkurban? Boleh juga. Tapi lebih utama dia apa? Pakai hartanya sendiri. Kira-kira tuh ulama berbeda pendapat. Kalau kita sikapi dengan cermat, ya, perbedaan pendapat ulama untuk memudahkan kita ibadah sebenarnya. Ya, kita bisa ambil satu pendapat, tidak memakai pendapat yang lain, itu memudahkan kita. Kenapa? Karena prinsip bertakwa kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekemampuan kalian. Nah, ini perbedaan pendapat ulama, diukur dengan kemampuan kita. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, termasuk juga ada pertanyaan nih, hewan yang boleh digunakan untuk kurban yang bagaimana, yang utama? Misal, saya punya duit buat beli seekor kambing, tapi tetangga saya ngajakin patungan sapi. Ya, kira-kira yang mana itu yang harus saya lakukan, gitu ya. Nah, ini ulama berbeda pendapat nih, ya, tentang keutamaan yang mana hewan yang harus dikurbankan itu. Nah, ulama berbeda pendapat tentang keutamaannya dulu. Kata Al-Hanafiyah, wa ra'yul Hanafiyah. Kata ra'yunya Al-Hanafiyah, pendapatnya ulama Al-Hanafiyah mengatakan al-aktsaru lahman huwal afdal. Hewan yang paling utama adalah hewan yang paling banyak dagingnya. Tapi beliau nggak nyebutin jenisnya. Jadi kalau kambing, kambing yang gede. Kalau sapi, sapi yang gede. Nah, misalnya nih, kasus misalnya bagaimana kita mau berkurban seekor sapi, tapi sapi yang kata ulama Al-Hanafiyah, ya al-aktsarul lahman huwal afdal. Wah, kayak begini nih sapi nih. Ya, sapinya berotot, ya, tiap hari nge-gym. Tiap hari masuk tempat fitness ya. Ya, jadi kata ulama Al-Hanafiyah al-aktsarul lahman huwal afdal. Ya, yang paling utama, yang paling banyak dagingnya. Tapi beliau nggak nyebutin jenis hewannya. Kalau sapi yang gede, unta yang gemuk, ya, kambing juga luar biasa. Ya, yang dagingnya banyak. Ya, ini aslinya nih. Ya, siapa yang jadi tukang jagal sapi segede gaban begini? Ya, termasuk apa? Ya, termasuk kalau misalnya ada kambing, ya, kambing yang besar juga. Ya, kambing yang tingginya seketek orang dewasa tuh. Ya, al-aktsarul lahman huwal afdal. Yang paling utama, yang paling banyak dagingnya. Al-Hanafi tidak menyebutkan nama hewannya. Ya, tapi lebih kepada ya semua jenis hewan yang paling besar itulah yang paling utama. Nah, bagaimana pendapat ulama Maliki? Ya, ulama Maliki berbeda nih. Al-afdal ad-dha'an. Yang pertama yang disembelih kalau antum mau berkurban, cari dulu domba tuh. Ya, summal bakar. Kalau nggak ada, baru patungan sapi. Summal ibil, baru onta. Kenapa kok begitu urutannya? Nadharan li tayyibil laham. Karena lebih memperhatikan tentang lezatnya daging itu. Ya, wali anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dhaha bi kabshain. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ya menyembelih 2 ekor domba sebagai kurbannya. Wala yaf'alu illal afdal, dan tidaklah Nabi melakukan itu kecuali ada keutamaannya. Jadi kata Al-Malikiyah, antum kalau mau kurban cari domba tuh. Ya, kalau domba udah kagak ada, baru kemudian sapi. Sapi nggak ada, baru onte tuh. Nah, itu kata ulama Maliki. Ya. Alasannya kenapa kok domba? Ya, sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyembelih anaknya Ismail
Apa yang terjadi? Allah menggantinya dengan ya domba kibas itu, kambing kibas atau domba ya. Ini kata ulama Maliki. Sementara wa Syafi'iyah wal Hanabilah faqalu, ya ulama Syafi'i dan ulama Hambali ya Al-Hanabilah itu sebaliknya. Beliau mengatakan yang afdal untuk dikurbankan pertama onta dulu, kedua sapi, kemudian baru domba, tsummal mi'zu, kemudian baru kambing. Alasannya apa? Nadharan likathratil lahm, karena melihat daging yang paling banyak. Ya iyalah, ya unta gede daripada sapi. Ya sapi gede daripada domba. Domba tongkrongannya gede ketimbang kambing sayur gitulah kira-kira. Nah, alasannya apa kalau ada urutan itu? Nah, ulama-ulama Syafi'i dan ulama Al-Hanabilah mengkiaskan tentang bagaimana keutamaan orang sholat Jumat. Ada hadis bunyi begini, "Man ightasala yaumal jum'ah ghaslal janabah." Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, summa raha, kemudian datang dia ke masjid sebelum azan berkumandang, faka'annama qarraba badana. Maka dia seperti apa? Seperti ya menyembelih seekor ya unta yang besar. Waman roha fi sa'atis tsaniyah, dia datang di waktu yang kedua ketika azan sudah berkumandang, khatib naik mimbar, dia kucuk-kucuk baru datang. Ya dia dapetin tuh pahala seperti menyembelih seekor sapi dan seterusnya. Nah, jadi ini perbedaan pendapat ulama ketika kita melihat bagaimana fadilah hewan yang kita pilih untuk disembelih, lagi-lagi kita ukur dengan kemampuan kita. Ya, memudahkan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu barangkali ya. Ini karena panjang sekali nih materi, Masya Allah, materinya sudah saya kirim ke ke host kita, nanti antum bisa minta tuh filenya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik Ustaz, terima kasih terkait pemaparannya, syarat-syarat penyembelihan kurban, dan ini ada pertanyaan dari Fikri Tondo, Ustaz. Ya, gimana? Bagaimana hukumnya mengolah daging hewan kurban berupa kambing atau domba untuk dimasak dan dihidangkan, khususnya untuk konsumsi makan siang para panitia, Ustaz? Cakep banget. Gimana hukumnya? Apa kita kembali ya? Yang namanya panitia kurban itu tuh bukan amil zakat. Ya, panitia kurban bukan amil zakat. Kalau amil zakat punya hak dia 1/8 dari hasil zakat. Kalau panitia kurban, ya dia tidak berhak atas bagian daging sebenarnya. Tapi kalau dapetin daging boleh nggak? Boleh. Ya cuma masalahnya adalah kedudukan panitia seperti apa. Misalnya saya datang ke masjid bawa kambing, minta disembelihkan oleh panitia kurban di masjid. Ya tolong panitia, nih saya punya kambing 1, sembelihin, nanti diurus, bagi-bagi dah sama warga sekitar. Saya nanya berapa ongkosnya? Ya kalau kambing mah di sini biasanya ongkos pemotongan sama packing dan lain-lain 150.000. Saya bayar 150.000, ya. Nah di antara uang 150.000 itu ada kos untuk makan siang panitia. Nah sekarang masalahnya adalah bisa nggak panitia memisahkan makanan dengan jatah-jatah khusus dari hewan hasil sembelihan? Ya, antum sekarang berpikir yang namanya panitia kurban itu kan wakil sahibul kurban. Ya wakil sahibul kurban. Dia mendapatkan amanah dari sahibul kurban. Tolong ini sembelihin, dirapihin, bagi-bagi sama masyarakat. Ongkosnya berapa? 150.000. Ya udah, ya uang yang ada itu dipakai untuk ngasih makan konsumsi panitia. Nah, adapun urusannya dia harus tiba-tiba menyembelih seekor kambing, entah kambing siapa dia sembelih itu panitia untuk makan-makan panitia, ini bermasalah. Masalahnya di mana, gitu kan? Ya orang ini nggak amanah gitu, orang ini nggak amanah dia. Ya dia malah melebihi kewenangan orang-orang yang dia berkurban untuk mengamanahkan untuk dilakukan penyembelihan. Ya sementara uangnya sudah diberikan, ibarat ini, saya minta tolong sama seseorang, Pulan, nih saya punya bolu 1 loyang, lo kirim tuh ke rumah yang ada di Depok, kasih temen gua, ongkosnya berapa? 50.000 bang. Aneh kasih duit 50.000, di tengah perjalanan dan dia lapar nih, ya boleh nggak tuh kira-kira
bolu yang saya kirim 1 loyang tadi dicolek sama dia sepotong diambil, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira tuh? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, Ustaz. Boleh. Berarti kalau nggak boleh, ya berarti harus amanah. Ya kenapa? Karena urusan biaya untuk penanganan masalah pembiayaan panitia itu sudah di-backup oleh mereka yang menyerahkan hewan kurbannya untuk diurusi. Ya makanya besok jadi panitia jangan celamitan begitu. Ya, main ini aja. Weh mama, tolong masakin sop nih. Gulenya sekalian. Tuh ada kambing itu kita godot pagi-pagi. Oh, kambing sapi tuh. Ya sembarangan aja. Gitu tuh. Nggak boleh ya. Apalagi Ya. sampai panitia berjatah-jatah khusus. Ketua panitia 5 kilo, wakilnya 3 kilo. Ya, yang tukang bersih-bersih 2,5 kilo aja dah. Ya nggak boleh tuh. Alasannya kenapa nggak boleh? Ya, ada dalil sebagaimana pernah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya beliau memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya untuk ngurusin ya penyembelihan unta. Ya untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di mana ketika Rasulullah perintahkan kepada Ali radhiyallahu an ya untuk mengurusi sembelihan unta milik Rasulullah sebagai kurbannya itu jumlahnya berapa? 100 unta. Konon riwayat menyatakan 60-an atau 40-an unta itu diselesaikan dengan tangan Rasulullah sendiri. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk diselesaikan penyembelihannya itu. Nah, sekarang bagaimana ketika kita melihat adanya perintah yang Rasulullah sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk ngurusin masalah unta beliau. Coba kita lihat di sini ya. Saya share dulu ini. Ya, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Rasulullah SAW beliau perintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Dan beliau juga merintahkan saya untuk membagi semua dagingnya, semua kulit tubuhnya, serta kulit punggungnya. Wa an la u'tiya al-jazzara minha, dan aku tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Tukang jagal siapa? Yang motong hewan. Gak cuma tukang jagal yang itu doang. Termasuk panitia di dalamnya tuh. Ya, termasuk panitia. Gitu kan. Kalau dari panitia capek-capek dibayar pakai daging, dagingnya punya jatah-jatah khusus, nah ini nggak boleh. Ya bahkan Ali bin Abi Thalib melanjutkan ya dalam kaulnya beliau mengatakan nahnu nu'tihi min indina. Kami malah mengupahnya dari uang kami secara pribadi. Nah, jadi sebenarnya panitia kurban itu kalau bicara hak daging kagak ada haknya dia. Ya, tapi kalau mau dapetin daging boleh nggak? Boleh dalam bentuk pemberian biasa. Mau ketua panitia, wakilnya, bendaharanya, sekretarisnya, korpe-korpenya. Kalau dapat bungkusan daging 1 kilo, 1 kilo semua. Ya, nggak ada jatah-jatah khusus itu. Nah, sebagaimana hadis ini. Ya, apalagi tukang jagal. Cari tukang jagal yang syar'i, yang jangan celamitan, jangan madatan. Udah dibayar, mahal. Dia minta palanya, Pak. Ya, kulit sapinya, Pak. Ya, apalagi? Kakinya Pak, buntutnya Pak, jangan lupa plus torpedonya Pak. Wah lah, ini lamitan banget nih Kang Jagal yang model begini. Nah itu kalau dikasih dalam bentuk tambahan upah, hukumnya haram. Wallahu a'lam. Ya, gitu kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Ini juga termasuk mungkin seperti ini saja. Misalkan dari panitia masjid itu beli sapi 5, dari penjualnya dapat bonus kambing 1. Itu seperti itu. Boleh nggak kambingnya itu dimakan oleh panitia? Buat konsumsi. Ya sekarang gini ya, orang yang makanya kan rentan ya. Sohibul kurban bukan nyerahkan hewan, malah nyerahin duit. Iya. Kan begitu kan, misalnya hewan kurban dalam bentuk uang, kalau kambing harganya 3 juta, misalnya gitu ya. Nanti panitia nyari tuh, kambingnya 3 juta. Pertanyaan sekarang, ada nggak kambing yang pas harganya 3 juta? Karena orang Indonesia biasa ngapain? Nawar.
jago nawar dia kan. Iya nggak? Ketemu kambing nih, harga 3 juta ditawar. 2,5 dah, gitu kan. Gue beli banyak nih, 50 biji, kata panitia. Ya, kata yang tukang jualan kambing, jangan 2,5 dong. 2,8 deh, Ji. Udah bungkus. Nah, coba 2,8, duitnya 3 juta, berapa sisanya? 200.000. 200.000 kali 50 ekor kambing berapa duit, bos? 10 juta. Ada 10 ribu, 50 hidupnya 30 kilo. Antum beli benar 30 kilo harga 3 juta, cuma antum nawar gitu kan. Nah, nanti tawaran itu dapat kita panitia tuh. Nanti kadang-kala orang sikut-sikutan yang begini ini. Orang yang disuruh beli kambing, nyari kambing paling seneng. Kenapa? Dia dapat 2 tuh. Ya, dia dapat nawar harga, duit masuk kantong pribadi, dia dapat bonus daripada si pedagang masukin kantong yang satu lagi. Ini yang masalah sebenarnya. Ya, maka saran ana kalau mau masjid dagang kambing, jualan aja. Ya, jualan. Kalau sudah jualan dapat kelebihan, itu untung namanya. Misalnya dia kerjasama dengan pedagang kambing yang mana nih? Ya, pedagang kambing A misalnya. Harganya dasarnya berapa? 2,5, dia jual 2,7 sama jamaah. Boleh. Ya, dia beli 2,5, jual kambingnya 2,7, dapat 200.000, itu keuntungan buat panitia. Maka bisa disiasati, panitia bisa dapat ya hasil penjualan atau jual beli kambing, dapat duit yang untung. Kenapa? Karena dia jualan sebagai maklarnya, marketingnya. Ya, nah ini bagaimana kalau beli sapi dapat bonusnya apa tadi? Kambing. Kambing 1. Ya, kambing 1 gimana? Ya minta kerelaan daripada orang-orang itu. Taruhlah misalnya panitia dapat dengan tidak mengurangi spek harga. Harganya sudah pantas, bobotnya cocok. Nah, ini hadiah namanya. Dari orang yang dagang ngasih hadiah 1 ekor kambing. Nah, itu hadiah, bukan kurban. Maka boleh saja tuh malam takbiran kita godot boleh. Besoknya kita masak juga boleh. Kenapa? Karena bukan hewan kurban. Termasuk kebiasaan di kita nih, mohon maaf, tetangga saya yang non muslim, ya itu biasanya kalau lagi ada acara kurban begitu, dia nyumbang juga. Nyumbang seekor kambing dari si tetangga, dari si si Ahong gitu kan. Ahong ngasih kambing tuh 1 tuh. Ya dia mau ikutan kurban. Nah, itu kalau mau disembelih jangan nunggu besok malam takbiran tuh. Ya kambingnya sumbangan si Ahong, ya ente sembelih, nah, itu buat makan panitia boleh. Ya makan panitia buat sama itu kan kembali masalah sedekah yang sifatnya umum aja. Ya, nah, itu bukan bagian daripada hewan kurban. Yang model-model begitu tuh boleh. Ya, tapi kalau tadi harganya dimain-mainin, apalagi sampai mengurangin spek timbangannya, ya ini kan yang repot di situ urusannya. Ya, gitu kira-kira tuh yang bisa Anda sampaikan. Baik, Ustadz, syukran Ya. atas penjelasannya. Dan ini ada yang mau bertanya nih yang sudah mengacungkan tangan, Pak Umar. Ya, silakan Pak Umar untuk bertanya langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bagaimana apabila sohibul korbannya itu kantor, Ustaz. Namanya kan migas dulu sering mengasih hewan korban itu atas nama Lijil Migas ke Al-Bayinah itu. Gimana itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, masih belakang ya. Jadi kalau kita bicara tentang hewan kurban, yang berkurban itu siapa? Kan orang individu ya. Nah sekarang bagaimana kantor nyumbang 1 ekor sapi ke masjid A, masjid B, masjid C? Bagaimana hukumnya? Apakah bisa disebut dia hewan kurban juga, gitu kan? Nah ini kalau mau dijadikan sah dia menjadi hewan kurban, ada bagusnya kantor itu menggilir beberapa mungkin karyawan-karyawan kayak OB-nya
kayak cleaning service-nya, satpam-satpamnya digilir supaya apa? Namanya bisa dimasukkan bahwa tahun ini dia bisa berkurban dengan sapi dari perusahaan itu. Ya, misalnya Migas memberikan 2 ekor sapi atau 1 ekor sapi ke masjid belakang tuh. Ya, diberikan ke masjid. Nah, disebutkan, nah, tahun ini ada nama-nama satpam 7 orang nih. Tolong nanti disembelih atas nama ini. Nah, nanti orang yang mendapatkan kesempatan dia bisa berkurban, walaupun dia nggak pakai dana sendiri, karena dia diberikan, anggaplah tuh hibah dari kantor gitu, oleh orang yang punya kewenangan untuk mengatasnamakan itu bisa tetap pahalanya tetap merasakan. Bagaimana caranya? Ketika sudah disembelih, satpam 7 orang ini tinggal berdoa padahal ya Allah, ya Allahumma rabbana taqabbal hadhil udhiyah minka walaka. Ya Allah, terima kurban ini darimu untukmu ya Allah. Sampaikan pula ya pahala-pahala daging yang ada di antara sembelihan kami ini disedekahkan, yang pahala sedekah untuk seluruh karyawan Migas yang ada. Nah, itu boleh. Ya, jadi karyawan-karyawan Migas tidak mendapatkan pahala kurban, tapi pahala sodakoh dari daging kurban itu. Nah, supaya dapat sahnya berkurban, diatasnamakan pribadi. Nah, biasanya saya nggak tahu tuh di direktorat itu siapa biasanya yang berwenang untuk menetapkan nama-nama di tahun ini siapa. Ini supaya memotivasi lah. Satpamnya biar bisa punya pahala kurban, ya kan? Cleaning service-nya bisa berkurban, walaupun sejatinya bukan duit dia. Ya, ada namanya al-udhiyah anil ghairi, berkurban atas nama orang lain. Ya, harus dengan izinnya. Satpam dipanggil, kau mau berkurban nggak tahun ini? Saya nggak punya duit, Pak. Nanti aku masukkan di nama sapi yang kita mau sembelihin. Harusnya begitu ya. Ketika dia mau, masuk dia. Itu biar supaya mendapatkan fadilah ibadah kurbannya itu sendiri. Ya, dalam istilah fikih disebut apa? Al-udhiyah anil ghairi. Berkurban atas nama orang lain. Boleh, selama orang itu memang mau dimasukkan namanya untuk ikut serta dalam penyembelihan kurban, ada nama di atas di antara hewan yang dikurbankan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya silakan ada yang mau bertanya terkait fikih kurban di masa pandemi. Mungkin dari Pak Zulfi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Iya, Pak Ustaz. Kalau ini pertama nih Pak Ustaz. Di daerah itu hewan yang disebutkan tadi itu kan ada sapi atau ada unta atau ada kerbau. Nah, kalau di daerah itu kebiasaan hewan yang mereka makan itu bukan seperti itu. Misalnya hewan kuda. Iya. Kuda itu di ada daerah Sulawesi itu Pak Ustaz. Itu menjadi makanan ya hewan yang biasa disembelih buat makanan biasa sehari-hari Pak Ustaz. Apakah itu bisa ditetapkan jadi hewan kurban? Yang pertama. Terus yang kedua Pak Ustaz. Hewan itu kan tidak boleh cacat ya. Tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, tidak boleh buta. Nah, tapi pada saat kita membeli, pada saat kita akad membeli bahwa hewan yang kita tetapkan untuk jadi korban itu sehat, tidak ada cacat. Nah, pada saat perjalanan mau nyampe ke tempat masjid ini, pas diturunkan itu jatuh dan kakinya mengalami patah. Apakah itu sah dijadikan hewan kurban atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kuda itu termasuk hewan yang direkomendasi oleh ulama untuk dikurbankan? Mungkin Pak Zulfi kayaknya kelewatan tadi itu ya. Awal-awal saya sudah sampaikan, hewan yang dikurbankan itu secara syariat adalah hewan yang ditetapkan adanya zakat, Pak. Bapak tahu zakat-zakat atas hewan-hewan ternak? Unta ada zakatnya, sapi, kerbau ada zakatnya, kambing ada zakatnya. Maka hewan yang di dalamnya terdapat ketetapan kewajiban dizakatkan, maka disitulah ya ketetapan
di dalam syariat bahwa hewan itu adalah hewan yang secara syariat boleh untuk dijadikan hewan sembelihan kurban. Sementara kuda sekalipun halal dimakan, gitu kan? Sekalipun dia halal dimakan, ya daging kuda itu boleh kita makan dan itu halal, tapi kuda itu tidak termasuk hewan yang dikeluarkan zakatnya, Pak. Ya lebih-lebih ya, secara umum ya tidak memandang satu tempat, satu kaum, tidak. Bahwa kuda itu lebih cenderung diambil tenaganya ketimbang dagingnya. Ya dia menjadi kendaraan, menjadi alat transportasi pada waktu itu. Nah sehingga sekalipun kuda boleh dagingnya dimakan, ya termasuk ayam juga boleh kita makan, ya termasuk kelinci boleh kita makan dagingnya, tapi ternyata ya itu hewan-hewan itu tidak ada kewajiban zakat atasnya, Pak. Ya karena yang disebut dengan binatang min bahimatil an'am itu adalah ya unta, kerbau atau sapi, ya kemudian ada domba atau kambing. Nah, hewan-hewan itu yang diwajibkan adanya zakat sehingga itulah hewan yang diwajibkan atau menjadi rekomendasi ya para ulama untuk boleh dijadikan hewan sembelihan kurban. Sekalipun antum bilang di satu daerah makannya daging kuda gitu kan. Apakah karena kebiasaan orang tersebut kita mengikuti kias sebagaimana bahan makanan pokok asalah gitu ya. Ini berbeda sekali karena kaitannya itu lain ya. Karena yang disebut min bahimatil an'am dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 maknanya apa? Adalah hewan yang ulama sepakat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ada ketetapan kewajiban zakat atas peternakan itu sendiri. Maka kalau sudah ada kewajiban zakat atas hewan itu, itulah yang direkomendasi oleh para ulama ya menjadi ijma'nya kaum muslimin ya hewan tersebut menjadi hewan sembelihan. Nah kemudian yang berikutnya yang kedua masalah apa tadi itu apa tadi yang kedua itu Ustaz, hewan pada saat kita akad misalnya sapi itu kondisinya sehat. Nah pada saat perjalanan pas mau nyampe di tempat tujuan masjid itu misalnya atau pas kita bawa ke tempat penyembelihan itu terprosot kakinya, jadi terprosot ke jalan, artinya pincang gitu. Apakah itu sah jadikan hewan kurban atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, jadi yang disebut dengan cacat, yaitu cacat bawaan, Pak. Misalnya itu kaki kamu tinggi sebelah, gitu ya. Tapi ketika kalau ada hewan yang tiba-tiba mau ditaruh di masjid, keserimpet kakinya, tiba-tiba pincang karena luka, ya, itu termasuk cacat. Tapi kalau tiba-tiba luka itu menyebabkan dia sakit dan sakitnya semakin parah, gitu kan, dalam kondisi perawatan di masjid, ya ini lebih baik diganti dengan yang lain. Makanya jadi panitia harus hati-hati betul tuh. Ya jangan sampai hewan-hewan titipan daripada jamaah tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terjamin makannya, ini masalah. Ya, maka harus hati-hati betul. Nah, kalau ada hewan yang keserimpet gitu, kesandung bambu, kesandung kayu, kesandung batu, ya dia kemudian pincang gara-gara itu bukan termasuk cacat namanya. Ya, itu hanya kejadian insiden, ya kecelakaan yang tidak termasuk cacat yang disebut-sebut menjadi nggak sah berkurban. Kecuali akibat itu tiba-tiba jadi cacat, ya pincangnya tiba-tiba jadi cacat. Kenapa? Patah ternyata. Ya, jadi patah kakinya, jalannya nggak sempurna. Yang begini jangan dikurbankan. Ya, tapi kalau sekedar pincang karena kesakitan, luka dan itu bukan menyebabkan patahnya tulang, ya di antara kaki yang keserimpet itu ya nggak ada masalah sebenarnya untuk bisa tetap dikurbankan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain yang masih bertanya terkait fikih kurban. Mungkin dari Dirjen Minerba, Pak Toto, atau dari BPH, Pak Mansur, dipersilakan untuk bisa bertanya atau menambahkan terkait fikih kurban di masa pandemi COVID-19. Saya mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tafadhol Pak Mansur. Ya. Apa Ustaz terkait tentang masalah kurban
ini kan seperti yang diterangkan di dalam hadis, Allah menyebutkan itu yang diterima itu darah, bulu, dan kuku, gitu ya. Nah, terkait tentang kita sebagai panitia kurban juga untuk membagikan ataupun memang nggak boleh dijual itu bagian daripada kulit, gitu ya. Kulit gitu ya. Kulit kan sepertinya orang juga nggak pada mau nih, ya kulit kambing gitu, kulit sapi nggak mau, kalau dibagi-bagi juga nggak mau. Nah, panitia bingung nih solusinya, kalau dijual bagaimana, dan kalau nggak dijual juga ya untuk apa gitu. Sedangkan hadis Nabi itu yang akan diperjelaskan tentang pahlanya itu yang dilihatkan adalah darah, bulu, dan kukunya. Begitu Ustaz. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Apaan ya? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lah. Siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban maka nggak ada kurban baginya. Ya, ini menyebabkan orang nggak sah kurbannya. Kalau dia ternyata kulit nggak ada yang mau nerima, gue jual aja dah, gitu kan? Ya, atau juga kan bicara daging, kulitnya aja nggak boleh dijual. Nah, sekarang masalah bagaimana solusinya? Orang kalau dikasih kulit nggak bisa ngolahnya. Kalau kulit sapi sih masih berebut orang. Ya, tapi kalau kulit gimana urusannya? Dikasih kulit kambing gitu kan, nggak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena memang sisi-sisi kebiasaan kita ya. Ya kulit kambing tidak dimanfaatkan untuk pakaian lagi sekarang, jarang sekali ya. Kalaupun ada ya bagian daripada orang berpakaian lengkap saja. Ya di sepatu kulit, dompet kulit dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana solusinya kalau ada kulit begitu? Apakah boleh kita jual? Padahal kalau dijual saja hukumnya haram ya bagi si mudhohi ini. Ya orang yang berkurban saja hukumnya haram. Lalu bagaimana dengan panitia? Dijual kulit oleh panitia, duitnya dipakai buat nambahin panitia juga. Ini juga nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Nah, sekarang kalau nggak boleh jual untuk panitia, itu gimana caranya? Nah, kita coba lihat ini. Ya, jadi yang namanya urusan kulit ini ada solusi sedikit ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita semua nih. Ya. Misalnya gini, kalau kita bicara masalah kulit ya, kumpulkan semua kulit, kepala dan kaki hewan kurban, tunjuk sejumlah orang miskin sebagai sasaran penerima kulit. Ya, misalnya orang miskin yang tadi bilang, saya dapatnya kok kulit gitu kan, saya nggak bisa ngolahnya. Sekarang boleh nggak si penerima menjual kulitnya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh kan orang yang berkurban. Ya. Nah, termasuk panitia. Kalau ada orang yang sebagai penerima, dia terima daging dan kulit juga. Dia kalau mau jual daging dan kulit hasil yang dia terima, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, berarti kalau misalnya ada orang yang mau ngambil kulit, ya silakan. Nih tahun ini kamu dapat daging sama kulit. Wah, kulit buat apa? Kalau mau dijual tuh orangnya udah nunggu tuh. Biasanya pengepul banyak, Pak. Ya, orang-orang yang menghubungi panitia untuk beli kulit itu banyak. Nah, sehingga si miskin ini boleh dia menjual kulitnya, boleh menjual dagingnya. Kalau penerima tuh begitu boleh. Tapi yang nggak boleh si sahibul kurban sama wakil sahibul kurban, yang maksud siapa? Panitia nggak boleh. Panitia. Panitia mau ngejual kulit, duitnya bukan buat panitia. Kalau bisa masukin ke plastik-plastik yang isinya daging tuh. Ya, sampaikan sama orang-orang yang hadir di situ bahwa hasil penjualan kulit tidak dipakai untuk kepanitiaan, tapi diserahkan untuk mustahik sebagai penerima. Nah, nanti Bapak Ibu yang menerima bagian paket daging, mungkin ada uangnya, mungkin ada yang enggak. Yang ada duitnya, ucap alhamdulillah. Tapi kalau ada orang dapat daging doang nggak ada duit, banyak-banyak istighfar sama Allah. Sampai aja begitu. Jadi uang itu tetap dipakai untuk tambahan si penerima daging kurban.
Atau misalnya serahkan semua atau sebagian kulit kepada Yayasan Islam Sosial. Tapi lagi-lagi kan repot juga kan ngasih kulit apa? Ngasih kulit kambing, mereka juga nggak bisa ngolah juga. Boleh saja diuangkan. Atau biar gampang misalnya tunjuk aja tahun ini untuk urusan kulit, ente nggak dapat daging, kulit buat ente semua deh. Kasih tuh imam masjid, kasih tuh merbotnya, boleh, ya nggak ada masalah, gitu kan? Ya sebagai penerima, selama orang tadi bukan panitia, ya, kita bisa dianggap ada mengupah, ya dengan bagian dengan. Nah jadi boleh saja dijual Pak, kulit itu boleh dijual oleh panitia, tapi duitnya nggak dipakai oleh panitia. Ya. Dikembalikan lagi ke si penerima. Nah, itu lebih gampang itu. Karena biasanya sebelum mulai penyembelihan, banyak tukang ngepul kulit yang mau beli kulit-kulit sembelihan itu. Nah, kita berhubungan dengan itu. Ada orang nerima kulit satu, saya nggak bisa ngolahnya, ente jual aja tuh ke Fulan tuh. Ya, udah bawa ke sono, ntar Fulan bayar. Ya udah terima duit. Karena orang yang menerima daging, menerima kulit, ada larangan untuk menjual bagiannya. Ya, tapi hadis tentang manfaat orang siapa yang menjual hasil sembelihannya, ya hasil hewan kurbannya itu tidak ada kurban baginya, itu berlaku kepada sohibul kurban, itu juga termasuk larangan kepada panitia juga nggak boleh. Ya kira-kira begitu, Bang, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Tapi begini, tapi panitia yang jual, tapi uangnya itu dibagikan kembali seperti diberikan nih uang bumbu buat pada yang menerima daging itu gitu. Bisa nggak begitu, Tad? Nggak ada masalah. Kalau antum memang nggak kerepotan, kalau saya kerepotan tuh jadi panitia begitu. Beliin kecapnya, beliin anunya, ya repot. Ya udah kasih aja duit. Misalnya 5.000, 10.000 kayak taruh di plastik. Ya di plastik 4 taruhnya daging gitu. Ya dia mau beli boleh kalau begitu Tad ya? Ya. Boleh. Selama bukan yang jual duitnya bukan dipakai oleh sohibul kurban atau untuk nambah-nambah biaya panitia. Jangan tuh. Iya. Siap. Sekarang Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ada lagi nggak kira-kira nih? Baik, terima kasih Pak Mansur atas pertanyaannya. Semoga puas. Baik, ada yang lain yang mau bertanya atau menambahkan? Sambil menunggu, Ustaz. Saya mau bertanya, Ustaz, terkait pelaksanaan sholat Idul Adha-nya dengan waktu penyembelihan kurban, Ustaz. Kan ada yang mengatakan bahwa Idul Adha, kata adha itu ada yang berpendapat beridentik dengan duha, yaitu waktu duha. Nah, di kita ini kan biasanya, apalagi kalau di komplek itu kan sebelum penyembelihan itu kan suka ada sambutan-sambutan dari panitia kurbannya atau dari RT atau lurah, sehingga waktunya itu lama atau mungkin nunggu sapinya terkena macet di perjalanan atau yang lainnya. Ini sebetulnya yang afdol itu, Ustaz, pelaksanaan penyembelihan dengan sholat Idul Adha itu disegerakan atau emang nunggu waktu gitu? Tafadhol, Ustaz. Iya. Kan sebagaimana tadi disebutkan, ya, awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza, kata Nabi. Ya, urutan pekerjaan yang kami lakukan pada hari Idul Adha itu, pertama an-nusalliya, kami sholat dulu, summa narji'a, kemudian kami pulang, wananhara, kemudian kami nyembelih. Nah, cuma kalau antum tanya, kebiasaan Rasulullah kalau pelaksanaan sholat Id itu termasuk Idul Fitri dengan Idul Adha, bedanya apa? Kalau sholat Idul Adha, ya, sholat Idul Adha itu disegerain. Kenapa? Supaya masyarakat Muslim ini segera merasakan nikmat pembagian daging itu. Ya, makanya dalam hal ini, ya, ketika pelaksanaan khutbahnya juga
tidak lama-lama, ya, kemudian pelaksanaan sholatnya juga dipercepat, walaupun tetap pada lingkaran waktu duhanya itu sendiri. Ya, ketika matahari udah kita rasain anget di punggung kita, ya, itulah waktu duha, gitu kan. Boleh kita segerain. Tapi kalau untuk sholat Idul Fitri, Rasulullah biasa beliau melambat-lambatkan datang ke tempat sholat Id dilaksanakan. Alasannya apa? Untuk berikan kesempatan mereka yang belum membayar zakatul fitr untuk membayarkannya. Karena ketika khotib naik mimbar, ya sholat sudah dimulai, ya ketika orang membayar zakatul fitr itu dianggap sedekah biasa. Mana nih hostnya? Ada lagi, Pak? Iya, silakan ada lagi. Ini mohon maaf ada kesalahan teknis, Wi-Fi-nya nih. Baik, dipersilakan pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan. Atau mungkin Ustadz juga bisa melanjutkan slide kajiannya. Iya, tapi udah jam 2 nih ya. Udah mau jam 2 nih. Udah jam 2 nih, alhamdulillah nggak terasa. Sampai jam berapa kita nih? Baik ya, untuk sebagai kesimpulan barangkali, ya, kalau kita melihat bahwasannya kondisi yang kita rasakan sekarang, kita hampir kemarin juga suasana Syawal, ya suasana Ramadan kita lewati dalam kondisi virus corona yang sedang mewabah, dan bahkan hari ini juga secara sadar atau tidak penularan itu masih terus ada, dan kejadian-kejadian kasus-kasus adanya orang terpapar ya virus corona masih selalu ada di layar televisi kita lewat informasi-informasi resmi pemerintah kita. Maka dalam kondisi ini juga mungkin kita akan merasakan yang sama ya. Sehingga nanti pelaksanaan sholat Idul Adha ya tetap, kalaupun mau dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, insya Allah kalau memang bisa kita menjamin, ya silakanlah kita berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Idul Adha, asalkan terpelihara ya jarak 1 meter kanan kiri depan belakang, bisa tidak? Yang menjamin ya supaya masyarakat itu memang terpelihara, terjamin keamanan kesehatannya. Nah, kalaupun tidak juga, ya sebagaimana kaidah fikih menyebutkan, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ya, satu perbuatan yang kita tidak bisa melaksanakan secara keseluruhan, ya jangan ditinggalin semua juga. Ya, pada saat barangkali nanti akan muncul fatwa agar sholat Id lebih baik di rumah saja, ya sudah kita kembali seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri pada waktu itu. Ya, cuma ukurannya adalah bagaimana ukurannya? Apakah kita menyembelih menunggu sholat selesai sementara di masjid nggak ngegelar sholat Idul Adha? Ya minimal lah. Ya orang yang berkurban menjadi shahibul kurban tinggal di satu wilayah, di wilayah itu telah selesai dirinya telah melaksanakan sholat Idul Adha itu sendiri. Ya ketika dia setelah sholatnya selesai, maka ya dia sudah boleh untuk melaksanakan yang namanya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Nah, sehingga nanti pada proses pemotongan hewan kurban juga, panitia-panitia yang dibentuk oleh masyarakat di tiap-tiap masjid harus tidak boleh abai terhadap masalah faktor-faktor ya penularan COVID-19 ini. Ya supaya minimal dibuat, didesain sedemikian rupa ya supaya ya masyarakat cukup teredukasi lah. Ya kalau misalnya biasa nonton ya coba kasih himbauan untuk tidak berkerumun, tapi sulit juga. Yang ngerti bapak-bapaknya, kagak ngerti anak-anaknya. Ya kadang dia malah mau ikutan, nggak ikut, dia ngambek di rumah tuh. Akhirnya tuh anak kecil kerumunan, nggak dipantau sama orang tua. Ya, kita khawatir ya ada hal semacam itu, sehingga ya ada baiknya kita menunggu juga bagaimana
mungkin nanti dari MUI memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Satu yang sudah saya input ya dari Majelis Ulama Indonesia adalah tentang mengolah ya bahan mentah daging sembelihan itu menjadi bahan makanan yang siap dimakan dalam bentuk yang matang. Dan itu boleh ya, silakan aja tuh kalau ada masjid yang bisa membuat daging itu bisa tahan sekian bulan ya, dikornetkan dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan ya ke depan, masjid itu punya alat nggak untuk membuat alat vakum ya, daging itu bisa diawetkan untuk sekian hari, sekian minggu, yang kita bisa menyerahkan keluar daerah domisili, walaupun sebagian ulama mengharamkan yang mengirimkan daging kurban keluar domisili sahibul kurban tinggal, kecuali ada maslahat untuk itu. Lagi-lagi jangan menghalangi seseorang itu beribadah ya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena Islam itu Masya Allah cukup adil. Ketika tidak mampu kita melakukan sesuatu di atas, di luar ambang batas kemampuan kita, di situ ada rukhsah. Ya, ada rukhsah. Tapi jangan sampai ada kemudian dibesar-besarkan bahwa ibadah kurban ganti aja tuh, kumpulin duitnya bagi-bagi aja untuk nanganin masalah terdampak COVID-19 ini. Itu barangkali yang tidak usah perlu diangkat hal-hal yang semacam itu. Ya, karena memang untuk melakukan penanganan COVID itu sudah ada ya pos-pos keuangan dari zakat juga sebenarnya kita bisa manfaatkan. Ya, termasuk pemerintah kita yang baru 1,53% ya dana baru terserap ya untuk penanganan COVID. Sisanya kemana? Apakah susah karena prosedur-prosedur yang mengikat dan lain-lain? Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi mudah-mudahan informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini ya menambah keyakinan kita bahwa ini adalah bagian daripada syiar Islam. Kita harus menghidupkannya, tapi lagi-lagi sesuaikan kemampuan kita. Ya, kalau kita nggak mampu, nggak bisa ini dan itu ya sudah. Ya, maka bisa aja jadi solusi teman-teman yang menyediakan, saya pengen ini aja deh, online aja, ya kan? Saya pengen nyembeli kurban online aja. Nanti ada satu lembaga yang ngirim ke sana dalam kondisi sekarang ya. Ya, pokoknya ulama sepakat kalau ada maslahat di tempat lain itu boleh kita kirimkan keluar domisili. Tapi kalau nggak ada maslahat, maka hukumnya haram. Ya, harus minimal berkurban di tempat domisili si sahibul kurban tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Baik, syukran katsiran Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, terutama terkait masalah kurban di masa pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita kembali lagi pada kajian berikutnya di hari Senin, masih tetap online dengan kajian tahsin dan tahfiz juz amma. Baik Ustaz, sebelum kami tutup, mohon izin Ustaz untuk bisa memimpin doa. Mudah-mudahan kita ada dalam kemanfaatan ilmu dan tentunya kita berharap semoga dijauhkan dari COVID-19 ini. Apa itu Ustaz? Ya, baik, banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Ya, semoga apa-apa bisa disampaikan, kadangkala menyinggung perasaan ya, buat hati kita peran, maka dengan doa ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Ya, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon maaf dari kami dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.